Jangan pisahkan anak dengan bapaknya. Perceraian bukanlah hal baru di zaman sekarang ini. Banyak kasus perceraian yang sering kita temui dengan berbagai faktor, namun kebanyakan dari kasus-kasus perceraian di zaman sekarang berujung pada permusuhan antara kedua belah pihak. Permusuhan ini pun berakibat ke permasalahan hak asuh anak. Lalu bagaimanakah sebenarnya permasalahan hak asuh anak menurut Islam? Pemirsa beriman, hak asuh yang lebih diutamakan ialah jatuh ke tangan ibu. Diutamakan seorang ibu karena ia memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anaknya. Diceritakan pada suatu kisah oleh Abdullah bin Amr, seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku." Mendengar pengaduan dari wanita tersebut, Rasulullah SAW pun menjawab, "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah." Namun disebabkan beberapa alasan seperti sakit hati atau merasa marah dengan mantan suami, banyak dari ibu yang melarang anaknya untuk bertemu dengan sang ayah. Lalu seperti apakah dampak buruk psikologi anak yang tumbuh tanpa ayah di sisinya? Dan bagaimanakah Islam memandang larangan pertemuan antara ayah dan anak? Berikut pemaparannya. Secara psikologis, anak yang dibesarkan tanpa ayah cenderung memiliki masalah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka akan memilih untuk bersembunyi di balik rasa takut dan gugup, karena tidak adanya sosok ayah yang pemberani yang mengajarkan keberanian terhadap mereka. Dampak psikis lainnya, anak yang dibesarkan tanpa seorang ayah rentan terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan si anak sudah kehilangan sosok yang ia takuti dan segan di rumah, maka tak masalah baginya untuk berteman dengan siapapun karena tidak akan ada yang menegurnya dengan tegas. Kalaupun seorang ibu mampu menegur anaknya, tentu tidak seperti seorang ayah. Dampak selanjutnya ialah akan timbulnya rasa trauma untuk menikah. Seringkali kita mendengar kalimat, ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Ya, bagi anak perempuan, ayah adalah panutan baginya untuk mencari pendamping hidupnya kelak. Namun apa jadinya bila ia tidak tahu dengan ayahnya? Seperti apa sosok ayahnya, maka ia akan merasa takut untuk memulai suatu pernikahan karena tidak adanya panutan yang bisa ia contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Pemirsa beriman, bahkan Allah mengabadikan kisah-kisah kedekatan seorang ayah dengan putra-putrinya dalam Al-Quran. Didikan yang bijak dari seorang ayah hingga bisa menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha. Lalu siapa sajakah ayah-ayah yang dikisahkan dalam Al-Quran? Setidaknya ada 3 nama dalam Al-Quran tentang ayah-ayah yang berhasil mendidik putra-putrinya. Nama pertama ialah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau adalah ayah yang dikenal lembut dan penyayang. Namun kelembutan beliau tidak menghilangkan ketegasan dalam mendidik anak-anaknya. Terbukti dengan kehebatan beliau dalam mendidik anaknya, tumbuhlah seorang anak perempuan yang terkenal solehah, yakni Fatimah Az-Zahra. Nama kedua ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang mampu meyakinkan keluarganya tentang arti ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anaknya Nabi Ismail alaihissalam rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah. Ketaatan Ismail tidaklah terlepas dari didikan dari sang ayah. Nama terakhir ialah Luqman Al-Hakim. Atas keberhasilan beliau dalam mendidik anak, membuat namanya ditulis ke dalam salah satu nama surat dalam Al-Quran. Luqman mampu menasihati anaknya dengan begitu arif dan bijaksana, sehingga Allah menganjurkan kepada setiap ayah
untuk mencontoh Luqman dalam menasehati anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Sungguh peran ayah sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan anak-anaknya, karena sifat lembut dan penyayang seorang ibu akan terasa sempurna jika disandingkan dengan ketegasan dan jiwa pemimpin seorang ayah. Bila memang terjadi perceraian, maka akan sangat bijak jika seorang ibu tidak membatasi pertemuan dan kedekatan anak dengan ayahnya. Jangan sampai anak-anak kehilangan figur yang seharusnya bisa menjadi panutan bagi mereka.